Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan Community Update. Kali ini bersama saya Monica Konado. Dan kali ini, Sahabat Eljon, kita akan membahas terkait dengan kesehatan mental bersama teman-teman dari Omah Jiwa yang kali ini diwakili oleh Kak Anggi yang sudah terhubung bersama Monica hari ini. Kak Anggi, apa kabar Kak Anggi? Halo. Halo, sehat, baik. Baik Kak Anggi, thank you so much. Terima kasih banyak Kak Anggi untuk waktunya bisa bergabung bersama Monica dan juga sahabat Eljon hari ini membahas terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Omah Jiwa dan juga bagaimana pentingnya kesehatan mental ini ya Kak Anggi. Kak Anggi mungkin langsung saja nih, teman-teman mungkin sahabat Eljon yang sedang menonton juga mungkin masih bertanya-tanya nih, apa yang dimaksud Omah Jiwa? Jadi apa sebenarnya Omah Jiwa ini Kak Anggi? Oke. Omah Jiwa sendiri adalah komunitas peduli kesehatan mental yang base-nya itu berada di Probolinggo, Jawa Timur. Namun saat ini kegiatannya full online dan juga ada beberapa kegiatan offline di Probolinggo seperti itu. Namun sasaran kami lebih kepada pelajar, mahasiswa, kemudian masyarakat umum, daerah-daerah yang memang membutuhkan edukasi-edukasi mengenai kesehatan mental, seperti itu. Edukasi terkait dengan kesehatan mental ya Kak Anggi. Lalu kemudian latar belakang berdirinya Omah Jiwa, kalau tadi kan disebutkan mengedukasi masyarakat atau khususnya anak-anak muda. Tapi sebenarnya apa yang membuat akhirnya Kak Anggi dan mungkin teman-teman sendiri bisa mendirikan Omah Jiwa ini Kak? Oke, kalau kebetulan saya sendiri ya yang merintis dari awal sejak 2020 di bulan April, tepatnya tanggal 12. Jadi lebih kepada ini ya, saya merasa bahwa lingkungan sekitar masih belum aware, belum sadar tentang pentingnya kesehatan mental. Kemudian di daerah-daerah Probolinggo juga belum banyak gitu untuk akses kesehatan mentalnya sendiri. Oleh karena itu, saya tergerak untuk membuat semacam layanan dan juga wadah untuk akses kesehatan mental supaya anak-anak muda bahkan masyarakat umum bisa lebih mudah untuk mendapatkannya walaupun hanya sebatas online seperti itu. Kak Anggi, dimulai dari Probolinggo, tapi saat ini rasanya kalau diakses lewat sosial media sudah sangat luas ya Kak Anggi, malahan ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang khususnya juga teman-teman anak-anak muda, seperti sahabat Eljon juga yang mungkin sedang menonton yang ingin menambah wawasan terkait dengan kesehatan mental, bisa langsung mengakses Omah Jiwa ya Kak Anggi. Kak Anggi, Monica penasaran juga nih terkait dengan namanya, Omah Jiwa. Ini Monica masih benar-benar buram atau masih agak kurang paham mengapa namanya Omah Jiwa? Apa arti dari nama dari platform ini sendiri Kak, Omah Jiwa? Oke, Omah Jiwa. Kalau di Jawa sendiri, Omah itu kan artinya rumah gitu ya Kak Monik. Kemudian jiwa itu kan psikis untuk menandakan bahwa kondisi kesehatan mental seperti itu. Jadi harapannya itu Omah Jiwa adalah sebuah rumah yang bisa membuat ini ya sekaligus wadah juga untuk teman-teman sekalian yang pengen tahu tentang kesehatan mental lebih lanjut maupun untuk akses kesehatan mental gitu, karena kita juga saat ini memiliki beberapa layanan curhat gratis dan juga konseling bersama psikolog secara online seperti itu. Jadi harapannya stigma-stigma negatif tentang rumah sakit jiwa itu bisa menjadi lebih positif dengan adanya Omah Jiwa ini gitu Kak. Wah, keren banget kegiatan-kegiatannya. Monica akan bertanya lebih jelas lagi Kak Anggi terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi Monica juga penasaran nih Kak, terkait dengan siapa saja yang tergabung dengan Omah Jiwa. Karena kalau melihat Omah Jiwa ini bukan sekadar platform biasa di sosial media ya Kak, tapi sudah menjadi sebuah komunitas, wadah, dan juga komunitas ada teman-teman dari Kak Anggi dan teman-teman yang mengelola juga. Jadi siapa saja yang tergabung Kak, dan bagaimana mungkin bisa sahabat Eljon untuk bergabung? Oke, untuk di dalamnya sendiri kita ada dua bagian ya Kak ya, ada pengurus atau tim Omah Jiwa namanya, kemudian ada member Omah Jiwa atau member komunitas seperti itu. Untuk pengurusnya sendiri kita sekitar ber-50 sekarang, itu terdiri dari teman-teman mahasiswa, lintas jurusan, lintas kampus, lintas daerah. Kemudian untuk anggotanya sendiri, kita juga sekarang ada 300-an lebih gitu kan untuk yang tergabung di Telegram Omah Jiwa sendiri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gabung menjadi member, itu silahkan klik
link bio gitu ya. Di situ nanti bisa langsung terhubung ke Telegram. Nanti setiap beberapa bulan kita akan oprek special member gitu untuk benefit yang lebih bagus gitu Kak. Kemudian untuk kepengurusan sendiri atau untuk menjadi tim Omah Jiwa sendiri kita oprek 4 bulan sekali untuk tahun ini. Jadi di bulan depan kita akan open recruitment. Wah, keren sekali. Kak Anggi, ini Monica sampai terkejut karena tadi kalau tidak salah disebutkan baru didirikan tahun 2020 ya Kak? Pada saat pandemi berarti? Iya. Pada saat pandemi dan sekarang baru 2021 tapi sudah berkembang begitu pesat, 300-an lebih member, pengurusnya juga sekitar puluhan dan sudah bisa diakses oleh teman-teman seluruh masyarakat di Indonesia. Ini keren sekali untuk teman-teman Omah Jiwa, Kak Anggi. Lalu Kak Anggi kembali lagi seperti yang tadi sempat disentil oleh Kak Anggi terkait dengan kegiatan-kegiatan. Tadi sudah dijelaskan beberapa kegiatan-kegiatan dari Omah Jiwa. Ada kegiatan apa lagi Kak sebenarnya dan fokusnya Oke, kegiatan lain sebenarnya kita rutin bulanan itu ada webinar gitu ya Kak Monik dan teman-teman sekalian. Jadi ada webinar bulanan, ada live Instagram selama 2 minggu sekali gitu. Jadi teman-teman bisa cek langsung di Instagram Omah Jiwa gitu ya, biar nggak ketinggalan topik-topik apa nih yang menarik di bulan ini gitu. Kemudian selain itu kita juga ada program layanan curhat gratis, nanti akan ditangani oleh peer counselor Omah Jiwa. Kemudian ada juga layanan psikolog online Omah Jiwa juga, jadi nanti kita akan dibarengi sama para psikolog, ada 3 orang, kebetulan 1 laki-laki dan 2 orang perempuan gitu, jadi berasal dari psikolog klinis dan juga psikolog pendidikan. Jadi misalkan teman-teman memang membutuhkan pendengar yang baik gitu ya, good listener, atau mungkin membutuhkan bantuan psikolog atau bantuan profesional, bisa banget nanti ikutin program dari Omah Jiwa yang layanan online ini gitu. Wah, Kak Anggi, jadi bukan cuma memberikan edukasi, tapi juga memberikan jasa untuk curhat sebenarnya atau konseling ya Kak, dan ini tidak dipungut biaya berarti? Keren sekali, tidak dipungut biaya, tapi juga dilakukan oleh teman-teman profesional ya Kak? Iya, jadi untuk curhat gratis, kita gratis gitu ya untuk layanan psikolog, kita pungut biaya sebesar 50.000 untuk pelajar mahasiswa dan 100.000 untuk umum, tapi kita juga menyediakan semacam bantuan gitu ya Kak, bantuan psikolog gratis seperti sistem BPJS gitu. Jadi kita mengirimkan form bantuan, kemudian harus diisi, kemudian dikirimkan kembali, kemudian kita screening, jika memang layak untuk mendapatkan bantuan, maka akan digratiskan seperti itu. Baik, Kak Anggi. Kembali lagi nih, kalau ke latar belakang dari berdirinya Omah Jiwa terkait dengan kesehatan mental. Sebenarnya sebagaimana pentingkah kesehatan mental itu, Kak? Kesehatan mental sendiri penting banget ya Kak, karena dia mengiringi kesehatan fisik gitu ya. Jadi kalaupun kesehatan fisik oke, tetapi kesehatan mental tidak oke, itu juga akan timpang gitu, begitu pun sebaliknya. Jadi sama halnya seperti kesehatan fisik, kesehatan mental ini penting gitu untuk ada di dalam setiap individu. Jadi nggak bisa dikesampingkan, kita juga nggak bisa memandang sebelah mata. Jadi kalau misalkan kita udah ngerasa aneh, stres, kemudian ada hal-hal negatif gitu ya, kita harus benar-benar mengelola gitu. Karena kalau misalkan nggak dikelola, takutnya akan lebih parah gitu ya nantinya, entah itu lebih ke arah distres atau mungkin ke arah hal-hal negatif lainnya, kayak gitu. Baik, ke arah-arah negatif atau arah-arah yang buruk lainnya ya Kak. Berarti itu dampak yang muncul jika kita membiarkan atau tidak terlalu peduli dengan kesehatan mental kita. Tapi sebenarnya yang bisa terlihat mungkin Kak, seperti apa dampak-dampaknya jika kita tidak memperdulikan kesehatan mental ini? Oke. Karena kesehatan mental itu mengiringi kehidupan kita gitu ya Kak sehari-hari. Jadi otomatis kalau misalkan mental health-nya kita terganggu, berarti ada social life yang terganggu juga gitu. Entah itu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain juga akan terhambat, bagaimana kita berinteraksi dengan rekan kerja, atau bahkan dunia yang harus kita lakukan di tempat kerja, di tempat kuliah, di tempat sekolah, itu juga akan terhambat gitu, karena kita mungkin kurang aware atau mungkin kita bingung gitu gimana caranya mengelola
mental health-nya kita sendiri gitu. Bahkan kita sebenarnya nggak tahu gitu sebenarnya tubuh kita ini butuh apa. Padahal ketika misalkan kita tahu kebutuhan kita tuh harus istirahat atau mungkin harus mengambil jeda gitu ya. Oke, hari ini ambil cuti dulu, habis itu kerja lagi kayak gitu. Hal-hal sederhana itu sebenarnya penting banget supaya kita bisa memulihkan yang awalnya mungkin kita nggak baik-baik aja, akan lebih baik-baik aja, seperti itu. Wah, sahabat Eljon, itu dia beberapa tips and trick dari Anggi ya. Kak Anggi, mungkin ada lagi tidak tips and trick untuk kita, khususnya anak-anak muda atau generasi milenial untuk bisa menjaga kesehatan mental kita? Oke, lebih ke pertama kenalin diri dulu ya. Jadi yang pertama dilakukan self awareness dulu, kita ketahui dulu potensi kita plus minusnya apa gitu ya. Kemudian ketika kita dalam kondisi stressful, tertekan banget dalam kondisi permasalahan hidup gitu, kita harus tahu mana cara yang harus kita ambil, mana yang harus diprioritaskan, kemudian resiko-risiko apa yang akan kita terima ketika kita memilih A, ketika kita memilih B gitu. Jadi setelah kita self awareness, kita sadar sama diri kita sendiri, kita bisa memahami orang lain, berinteraksi, kemudian melihat bahkan membantu orang-orang yang memang butuh bantuan kita. Gitu sih Kak kalau dari tips aku sendiri gitu ya. Jadi lebih ke kenalin diri dulu baru bisa kenalin orang lain. Baik Kak. Terkait dengan konseling nih Kak Anggi, tadi kan disebutkan kenalin diri kita sendiri, kalau memang kita butuh istirahat, kita istirahat terlebih dahulu. Mungkin apa yang di banyak masyarakat juga atau anak-anak muda atau teman-teman Oma Jiwa yang melakukan konseling nih ketika mungkin merasa kesehatan mentalnya tidak sedang dalam kondisi yang baik. Tapi sebenarnya tujuan akhir yang untuk dilakukan konseling ini apa sebenarnya Kak? Jadi kita melakukan konseling itu untuk apa sebenarnya Kak? Karena konseling kalau mungkin ya orang-orang awam, sahabat Eljon yang awam berpikir untuk apa sih konseling ini? Konseling ini kan cuma sesi curhat dan mungkin tidak penting untuk berbicara. Seperti itu Kak. Oke. Banyak orang yang masih salah paham tentang konseling ini ya Kak Monika. Jadi banyak orang yang menganggap ketika konseling kita dapat solusi gitu. Kita besoknya langsung clear gitu ya, nggak punya problem gitu. Padahal sesi konseling ini untuk meluruskan hal-hal yang masih belok di pikiran kita. Misal, kalau misalkan di pikiran kita ada hal-hal negatif atau muncul pikiran-pikiran atau kondisi perasaan yang negatif atau kayak menumpuk problemnya, para konselor ini atau para helper ini membantu kita sebagai orang yang datang untuk konseling itu untuk memilah, oh ternyata ini masalah yang A, ini ternyata masalah yang B. Ternyata kalau aku pilih jalan yang seperti ini, ada resiko A, ada resiko B, kemudian plus minusnya ada A, B, C, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi sesi konseling ini sebenarnya tujuannya untuk membantu para individu yang memang membutuhkan orang lain karena dia nggak bisa nemuin cara jalan keluarnya gitu. Jadi yang kayak buntu gitu sih Kak. Jadi kayak benang kusut, terus kita ke konselor, kita konseling, kita berusaha sebagai konselor itu untuk memilah-milah benangnya supaya nggak kusut lagi. Jadi ketika nanti sesi akhir, para konselor akan menyimpulkan, kemudian mengembalikan lagi kepada individu gitu, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi sebenarnya konseling ini akan mengembalikan kemandirian individu untuk menyelesaikan problemnya gitu. Tetapi pada saat proses mencari solusi itu akan dibantu diarahkan. Kalau misalkan pilih yang ini bagaimana, yang ini bagaimana, seperti itu. Jadi setelah konseling, harapannya kita lebih fresh gitu sih Kak, dari segi pikiran, minimal melampiaskan emosi negatif yang sebelumnya masih terpendam gitu ya. Karena kalau misalkan kita melampiaskan emosi negatif, numpuk-numpuk gitu, di kemudian hari kita nggak tahu itu akan memunculkan hal-hal buruk apa lagi gitu. Jadi lebih baik diluapin sekarang supaya kedepannya bisa lebih fresh. Seperti itu sih Kak untuk gambaran sesi konseling gitu ya. Nah sahabat Eljon, jadi jangan lagi salah kaprah ya terkait dengan konseling ini. Kak Anggi, ada satu pertanyaan lagi nih Kak, terkait dengan stigma konseling juga Kak.
Jadi banyak yang berpendapat atau mungkin ada stigma-stigma terkait dengan aku nggak mau konseling, soalnya konseling itu ketergantungan. Sekali kita konseling, kemungkinan beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan kita perlu konseling lagi dan dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya kita ketergantungan, sehingga masyarakat atau orang-orang yang sebenarnya membutuhkan malah menjauhi atau menghindari konseling, Kak. Sebenarnya seperti apa sudut pandang Kak Anggi terkait hal ini dan bisa diluruskan mungkin Kak stigma-stigma yang beredar saat ini? Oke, wajar banget sih Kak, para masyarakat masih memikirkan hal tersebut gitu. Karena kan kita sendiri punya karakteristik makhluk sosial gitu kan. Bagi kita sendiri, mungkin Kak Monica sendiri, aku sendiri gitu, nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Tetapi kalau misalkan kita ngelihat konselor yang nanti akan kita datangi adalah orang yang akan kita gantungin gitu kan, akan apa-apa dia harus nanya dia. Berarti harus kembalikan ke diri kita sendiri gitu. Sebenarnya apakah memang kita yang belum paham? Karena kan untuk problem-problem mental health itu nggak bisa butuh 1 hari, 2 hari, 1 kali, 2 kali ketemu gitu ya Kak untuk clearin semuanya. Jadi untuk hal tersebut kita bisa lihat dari level problemnya gitu. Kalau misalkan level 1 gitu ya, problemnya untuk personal sendiri, misalkan trauma selama beberapa minggu gitu, kemudian 1 kali konseling mungkin sudah selesai gitu ya, kita nemuin. Tetapi untuk prosesnya ke depannya itu kadang ada luka-luka atau trauma-trauma yang bakal muncul lagi kayak gitu. Jadi itu yang akan dipahamkan oleh para konselor kita nantinya atau para psikolog kita untuk memahamkan kalau ini tuh bukan hal yang bisa dilakukan sekali 2 kali, semua akan kembali ke diri kita sendiri gitu, ke diri kamu sendiri gitu. Jadi kita berusaha untuk memberikan informed consent semacam itu atau kayak perjanjian awal bahwa dia komitmen, dia mau menyelesaikan problemnya sendiri, makanya dia datang kemudian konseling. Jadi setelah sesi konseling, dia akan kembali lagi bahwa di rumah mau ngapain, apa yang harus dilakukan. Jadi ada activity plan ke depannya gitu Kak. Bahkan ada beberapa psikolog yang memberikan semacam tugas gitu Kak. PR bahwa setelah konseling kamu harus melakukan ini gitu ya selama 2 minggu gitu, nanti akan melaporkan progresnya gitu. Jadi hal tersebut kalau misalkan tidak dilakukan bukan berarti dia tidak depend atau tidak bergantung dengan konselornya atau psikolognya, tetapi karena kemauannya sendiri. Karena sebesar apapun problem kita, yang bisa nyelesain sebenarnya kita sendiri gitu ya Kak, yang benar-benar tahu diri kita ya diri kita sendiri, sebesar apapun orang lain membantu gitu. Jadi peran individu di sini lebih dominan ditekankan gitu. Jadi para konselor dan helper ini hanya berusaha untuk membantu sebagai support system yang lebih paham gitu ya tentang dunia mental health. Seperti itu sih Kak. Baik Kak Anggi, karena memang yang paling mengetahui diri kita sendiri adalah diri kita sendiri ya Kak Anggi, dan keputusan-keputusannya ada di tangan kita. Konselor membantu dan mengarahkan kita ya Kak Anggi. Baik, terima kasih banyak Kak Anggi untuk waktu Community Update. Tetap saksikan Community Update hanya di Aljam TV. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan.